Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Apa tak cukup lagi video tu Salafi itu mencaci maki saya, dibilangnya saya ustadz ahli syubhat. Tanya je lagi. Salafi tak suka sama saya. Apa yang menjadikan kamu berani untuk mengatakan orang lain itu syubhat? Dan kemudian keterangan apa dan penjelasannya bagaimana? Membenci orang itu tidak enak dan gak ada untungnya bagi kehidupan. Apalagi jika benci tersebut cuma dilandasi perbedaan suku serta agama semata. Kebencian semacam itu akan membuat hilang nilai kemanusiaan kita terhadap sesama manusia. Padahal kita sendiri disebut manusia karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan itu lumrah karena perbedaan adalah takdir yang tak dapat dihindari. Baik itu perbedaan warna kulit hingga perbedaan keyakinan akan sebuah agama. Tetapi yang perlu diingat adalah meskipun kita berbeda dengan berbagai label suku hingga agama, yang membuat sama adalah kita tetap saja manusia yang harus saling menghormati antar sesama manusia sesuai dengan norma-norma kemanusiaan itu sendiri. Seperti contoh tokoh Salafi ini, dia menyerang UAS dengan tanpa ada landasannya, sampai mengatakan kalau UAS itu adalah ustadz ahli syubhat, dan banyak lagi serangan dari Salafi tersebut terhadap UAS. Hal ini UAS dan Ustadz Umar Mita langsung menanggapi komentar miring dari Salafi tersebut. Lantas, bagaimana pernyataan pedas tokoh Salafi yang akhirnya ditanggapi UAS dan Ustadz Umar Mita? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Seluruh ulama di dunia ini, ulama, profesor, doktor, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Siapa namanya? Yusuf Al-Qaradawi. Apa kata Salafi tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? Iskatul kalbil awi. Iskatul kalbil awi. Membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qaradawi dibilangnya anjing. Orang Khawarij itu adalah orang yang begitu gampang mengkafirkan dan begitu gampang menyesatkan. Itu orang Khawarij. Kalau hanya mengatakan syubhat gampang, tapi membuktikan ucapan itu harus benar. Kemunculan Ustadz Abdul Somad cukup fenomenal di tengah kemudahan akses informasi. Ceramah-ceramahnya menghiasi laman YouTube. Beberapa bahkan tertengger menjadi trending topik alias paling banyak ditonton warganet. Ustadz Abdul Somad tampil dengan gayanya yang khas. Ia memberikan penjelasan yang terperinci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat dengan tegas. Tak jarang beberapa kontennya menuai kontroversi. Ustadz Abdul Somad Batubara atau yang lebih dikenal sebagai UAS adalah salah satu pendakwah paling populer di Indonesia saat ini. Kepopuleran dai kelahiran Sumatera Utara 40 tahun silam ini dianggap sudah melebihi dai-dai senior seperti Abdullah Gimnastiar atau Agim dan Zainuddin MZ kala masih berdakwah. Tentu kepopuleran UAS banyak yang menyukai terhadap ceramah-ceramahnya, akan tetapi pasti ada yang membencinya. Seperti salah satu tokoh Salafi ini, dia menyerang UAS tanpa landasan, sampai mengatakan kalau UAS itu adalah ustadz ahli syubhat. Karena sejatinya kaum Salafi Wahabi selalu getol menyesatkan umat Islam yang tak selaras dengan ideologinya. Mereka cenderung melakukan beragam cara, terutama melalui tindakan-tindakan anarkis yang meresahkan banyak kalangan. Padahal ketika dilakukan kajian dalam, justru Salafi Wahabilah yang syarat dengan pemahaman menyesatkan. Sesat karena berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang terkandung di dalam hadis dan Al-Quran. Penyimpangan yang dilakukan Ibnu Taimiyah, soko guru Salafi Wahabi, ialah meliputi spirit menyebarkan paham bahwa zat Allah sama dengan makhluknya, meyakini kemurnian Injil dan Taurat bahkan menjadinya referensi. Alam dunia dan makhluk diyakini kekal abadi, membenci keluarga Nabi, menghina para sahabat utama Nabi, melemahkan hadis yang bertentangan dengan pahamnya.
Pendiri Salafi Wahabi Muhammad Ibnu Abdul Wahab juga membiaskan pemikiran yang membuat banyak umat Islam galau kehidupannya. Dibanding Ibnu Taimiyah, sikap keberagamaan Abdul Wahab tak kalah memiriskan. Ada 11 penyimpangan Abdul Wahab yang terbilang amat kentara, yakni mewajibkan umat Islam yang mengikuti madhabnya hijrah ke Najd, mengharamkan sholawat kepada Nabi, mentafsirkan Al-Quran dan berijtihad semaunya, mewajibkan pengikutnya agar bersaksi atas kekafiran umat Islam, merasa lebih baik dari Rasulullah, menyamakan orang-orang kafir dengan orang-orang Islam, mengkafirkan para pengguna kata syahid, mengkafirkan ulama Islam di zamannya secara terang-terangan, mengkafirkan Imam Ibnu Arabi, Ibnu Sa'bin, dan Ibnu Farid, dan mengkafirkan umat Islam yang tidak mau mengkafirkan, dan memuji kafir Quraisy, munafik, murtad, tapi mencaci kaum muslimin. Nasib Abdul Wahab tidak jauh beda dengan Ibnu Taimiyah. Ratusan tokoh ulama sezaman dan setelahnya menyatakan kesesatannya. Di antara para ulama yang menyatakan hal itu adalah ulama terkenal Ibnu Abidin Al-Hanafi di dalam kitab Rad Al-Mukhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar. Juga Syekh Asy-Syawi Al-Misri dalam hasyiahnya atas kitab Tafsir Al-Jalalain ketika membahas pengkafiran Abdul Wahab terhadap umat Islam. Searah dengan Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahab, Muhammad Nasiruddin Al-Albani melakukan tindakan yang berbentur kemurnian ajaran Islam. Ia telah mengubah hadis-hadis dengan sesuatu yang tidak boleh menurut ulama hadis, sehingga sebagaimana diakui Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, Al-Albani tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan nilai sesuatu hadis, baik sahih maupun dhaif. Terkait ungkapan dari tokoh Salafi tersebut, Uwas dan Ustadz Umar Mita langsung menanggapi. Uwas mengatakan kalau Salafi mulai dulu tidak suka terhadap Uwas, sampai saya dikatakan Ustadz ahli subhat. Contoh lain, ada seorang Ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Ya, dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar, ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulidnya. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Apa tak cukup lagi video tu Salafi itu mencaci maki saya, dibilangnya saya Ustadz ahli subhat. Ini tanya aja lagi. Salafi tak suka sama saya. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik. Mau tahu antum kritiknya ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu khatimatul huffaz, penutup para hafiz. Imam Bukhari bukan alang-alang, tanggung-tanggung, bukan ecek-ecek. Seluruh ulama di dunia ini, ulama, profesor, doktor, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa kata Salafi tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? Iskatul kalbil awi, iskatul kalbil awi, membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qaradawi dibilangnya anjing, apalagi lah kutil-kutil macam saya. Syekh Qaradawi dibilangnya anjing. Seluruh ahli hadis di dunia ini yang dapat bergelar kalau sudah disebut waqalal hafiz, kalau sudah disebut hafiz, tak ada hafiz lain selain Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis habis di syarahnya semua. Semua yang menghantam Sahih Bukhari dibantahnya semua dalam muqaddimah Fathul Bari. Namanya Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Itu pun dibantai Salafi juga. Imam Al-Bukhari aja mereka kritisi, apalagi orang ecek-ecek kayak saya, ungkap Uwas.
Di samping itu, Ustadz Umar Mita juga angkat bicara terkait hal itu. Beliau mengatakan kalau orang Khawarij itu adalah orang yang begitu gampang menyesatkan dan begitu gampang mengkafirkan orang lain. Orang Khawarij itu adalah orang yang begitu gampang mengkafirkan dan begitu gampang menyesatkan. Itu orang Khawarij. Beliau menantang, kalian berani mengatakan syubhat itu alasannya apa? Atau hujahnya apa? Siapapun dia yang ngomong, tanya sama dia. Sudah siap kamu menghadapi nanti di hadapan Allah itu? Apa yang kamu katakan tentang semacam itu? Tutur Ustadz Umar Mita, LCMA. Kita diberikan akal, kita diberikan anugerah perasaan, kita diberikan anugerah mata untuk melihat semuanya. Karena itu merupakan organ untuk mendeteksi kebenaran. Sampaikan kepada dia, kamu berani untuk mengatakan syubhat itu dalam perkara apa? Maka tanya, hujahnya apa kalau mengatakan syubhat? Supaya kemudian betul-betul selesai. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.